Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bugis Aco. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya serta dilancarkan segala urusan-urusannya. Teman-teman, pada video kali ini saya akan memberikan tips yang sangat berharga. Tips ini belum pernah ada yang membahas, yaitu tips mencegah penyakit busuk akar aglonema. Penyakit busuk akar ini merupakan musuh besar bagi aglonema lovers. Oleh karena itu, teman-teman bisa mengikuti saya. Terbukti aglonema saya ini yang ada di teras samping teman-temannya belum pernah saya mereviewnya. Namun kali ini saya sedikit mereview sebelum memasuki tips. Teman-teman, karena tips ini belum pernah ada yang membahas, tapi hasilnya luar biasa. Terbukti aglonema saya hampir tidak pernah lagi kena penyakit busuk akar. Padahal dulu sering banget. Oleh karena itu, ikuti saya sampai akhir video ini agar tidak gagal paham. Dan jangan di-skip agar tidak ada yang terlewatkan. Teman-teman, bisa kita lihat aglonema saya yang ada di teras samping rumah saya. Di sini pencahayaan cukup. Kelihatan sinar matahari, cahaya matahari ini mengena tetapi tidak sepanjang hari. Di sampingnya ini ada pohon pisang melindungi, jadi tidak berjemur sepanjang hari teman-teman ya. Karena teras samping ini kadang kepanasan sampai siang, jadi tidak sepenuhnya berjemur karena ada ini pisang. Ini di samping rumah saya. Gimana teman-teman? Semuanya sehat dan subur. Kadang ada yang kena ini saja daunnya yang mengering, tetapi ya sekali-sekali saja dan bisa dipotong kalau cuma daun kering. Sangat cantik kan? Ini yang ada di teras samping. Biasanya saya mereview yang ada di teras depan. Semuanya tumbuh sehat dan subur karena pencahayaannya juga cukup. Ini ada mengering sedikit teman-teman ya, tapi kering, bukan yang basah. Ini black moonlight gerhana teman-teman. Oke, kita lanjut ke tipsnya. Nah, ini teman-teman, tips mencegah penyakit busuk akar pada aglonema. Jadi kita gunakan yang berwarna putih ini. Ini bukan tepung ya teman-teman, karena biasanya yang berwarna putih ini adalah sejenis tepung, tetapi ini adalah dolomit. Inilah rahasianya. Bagaimana cara menggunakannya? Ayo, ikuti saya. Yang pertama, kita taburkan dolomit di media aglonema yang masih kering. Ya, kita ambil segini saja ya teman-teman, 3 jari. Kemudian kita taburkan di atas media tanam aglonema yang
kering seperti ini. Satu kali, kemudian ambil lagi ya segini kayak tadi 3 jari. Kemudian ditaburkan. Sudah cukup, jadi 2 kali. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi 2 kali ambil tadi dengan menggunakan 3 jari. Kalau pot kecil seperti ini, kita ambil sekali aja, sudah cukup. Seperti ini 1 kali cukup. Beda dengan yang ini tadi yang agak besar potnya. Kemudian itu sebelahnya lebih besar lagi potnya. Jadi kita ambil sekali seperti ini, ditaburkan. Karena besar potnya jadi cukup dengan 2 kali. Ini 2 kali ditaburkan. Seperti itu saja. Itu akan aman dari busuk akar. Kita lanjut ke pot yang kecil lagi. Kalau ini 1 kali begini aja, karena kecil potnya, ya kan sudah cukup. Kita pindah ke ini red imelda, kita kasih juga. Karena pot kecil jadi cukup sekali. Kalau ini yang gede banget teman-teman tuh sehat. Ini 2 kali nanti dikasih sebegini. Sejumput. Kita tambah lagi sejumput dengan menggunakan 3 jari. Jadi kita taburkan dolomit di atasnya. Ya kan sudah penuh pot 2 kali. Ini lagi sebelahnya yang splash sangat cantik. 1 kali aja karena potnya agak kecil. Pindah ke sebelahnya. Ini juga potnya agak kecil jadi sekali. Ini juga yang cantik banget. Pernah disemprot. Ini masih ada disemprot. Biasanya antrakol atau kadang juga kalsium. Ya, kita taburi juga. Taburi sampai penuh di atas media. Cantik banget teman-teman, ya kan? Tidak ada lagi aglonema saya yang busuk akar. Ini juga yang sangat cantik, subur. Ini potnya sedang, jadi bisa 2 kali. Kemudian ini lagi teman-teman, potnya juga sedang, ya cukup. Kita lihat ya, sudah semua saya beri dolomit. Taburkan dolomit di atas media tanam yang kering. Langkah selanjutnya, setelah yang kedua ini, kita akan siram dengan menggunakan air tanah teman-teman. Jangan air yang mengandung kaporit. Bisa air sumur atau air yang mengalir. Kebetulan saya siapkan air yang mengalir tadi. Air yang di ember ini air mengalir. Jadi air tanah, bukan air PDAM yang mengandung kaporit. Kita siramkan. Kan tadi medianya kering. Kita siramkan seperti ini. Siramkan tanamannya, kemudian siram semua medianya. Jadi dolomitnya sampai ke dalam karena disiram. Tadi kan kering medianya teman-teman. Nah, seperti ini itu sangat aman. Kita siram semuanya. Cara menyiram seperti ini. Aglonemanya baru disiram lagi medianya. Nah, pabrik kucur. Itu kan air sampai ke bawah teman-teman, ke lantai. Ini lantai di samping rumah saya. Tapi yang sebelah kanan, tadi yang ada aglonemanya sebelah kiri. Kita siram, baru medianya. Jadi sangat aman.
teman-teman bisa lakukan seperti ini. Harus air yang mengalir atau air tanah, itu bagus untuk pertumbuhan tanaman, khususnya aglonema. Jadi medianya sekaligus kita siram karena memang sudah kering. Semuanya disiram, jadi tidak ada lagi dolomit yang kelihatan. Semuanya mencair dan hancur. Semuanya disiram, teman-teman. Jadi sekaligus kita siram aglonema juga. Ini lagi kita siram juga seperti tadi dari atas, kemudian medianya. Pin sunset. Oke, sudah selesai teman-teman ya. Jadi teman-teman, yang ketiga, jangan diberi pupuk minimal seminggu ya. Jadi boleh lebih seminggu baru dipupuk lagi. Karena tujuannya kita berikan dolomit ini supaya pH media tanam seimbang. Jadi tidak terlalu asam. Kalau terlalu asam itu bisa menyebabkan busuk akar. Jadi tunggu seminggu baru dipupuk lagi setelah pH tanahnya atau media tanamnya seimbang. Itu akan maksimal penggunaan pupuk. Boleh pupuk NPK atau POC atau pupuk apapun, atau juga vitamin B1 boleh diberikan setelah seminggu. Jadi betul-betul maksimal pemanfaatan dolomitnya. pH sudah seimbang baru kita pupuk. Jadi akan tumbuh sehat dan subur karena penyerapan nutrisi sangat maksimal. Oke teman-teman, demikian video saya kali ini. Semoga bisa dipraktekkan teman-teman, karena ini sangat bermanfaat. Terbukti aglonema saya semuanya terhindar dari busuk akar. Sampai jumpa kembali pada video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.